Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Syaril Wahyudi atau biasa Saya disebut dipanggil Saril. Syaril Aristan. Eh, saya ingin mengajak teman-teman semua daripada kalian bosan tinggal di rumah terus, tidak tahu bikin apa, hanya main sosmed, ujung-ujungnya bosan juga. Oke, saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar bareng, terutama adik-adik yang berada di tingkat SMA. eh, saya akan mengajak kalian belajar matematika ya. Ya, karena kebanyakan di antara kalian pastinya menganggap bahwa matematika itu susah. Nah, saat ini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar bersama, bahwa saya ingin membuktikan bahwa matematika itu tidak sesulit yang kalian kira. Nah, untuk saat ini, kali ini kita akan belajar tentang eksponen. Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi tentang eksponen atau bilang berpangkat ya. Nah, kalau berbicara tentang bilang berpangkat, itu tidak asing lagi untuk anak SMA karena pada dasarnya sudah dipelajari di kelas 3 SMP ya, kalau nggak salah 3 SMP. Nah, sebelum kita mengerjakan soal-soal berpangkat, tentu kalian masih ingat tentang sifat-sifat dari eksponen itu. Dari sifat-sifat itu yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan soal-soal. Oke, lanjut kita ke pembahasan saja. Oke, mari kita belajar bersama. Di sini ada soalnya, bentuk sederhana dari. Nah, kalau kalian dapat soal seperti ini, tentunya untuk menyelesaikan, ingat kembali sifat-sifat eksponen itu sendiri atau bilangan berpangkat itu sendiri. Nah, di sini pembagian, otomatis di pikiran kita sifat pembagian dalam bilangan berpangkat yang akan kita pakai. Oke, di sini 5 A pangkat 3, B pangkat minus 2 bilang berpangkat 4. Cara menyelesaikan itu pakai sifat ini. Nah, sifat yang pertama ya, sifat kedua kita pakai. Semua yang di dalam kurung ini berpangkat M. Artinya apa? Nanti pangkatnya itu masing-masing kita kalikan dengan M. Ingat ya, kalau bilangan berpangkat 1, A pangkat 1 itu sama dengan A. Jadi kita tidak perlu tuliskan pangkatnya. Jadi ingat itu ya. Nah, sekarang 5 di sini. Pangkat 4 bentuknya seperti ini. Nah, semua yang di dalam kurung di pangkatnya dikalikan dengan M. Jadi A berpangkat M, B pangkat N. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, lanjut. 5 berarti pangkat 4. Kan di sini pangkat 1 berarti 1 kali 4, 4. Selanjutnya A berpangkat 3 dikali 4. 3 kali 4, 12. B pangkat minus 2 berpangkat 4. Dan ingat pangkatnya dikali, berarti B pangkat minus 8. Mudah kan? Oke, dibagi. Berarti ini lagi sama dengan ini. Cuma di sini positif, di sini negatif. Tapi tetap kali saja pakai sifat yang ini. Sifat yang ini. Nah, 5 berpangkat minus 2. Oke. A berpangkat minus 4 dikali 2 minus 2 berarti A berpangkat 8. Selanjutnya B pangkat minus 5 dikali dengan minus 2 pangkatnya ya. Berarti B pangkat 10. Sampai di sini selesai untuk dulu di sini. Untuk penyederhanaannya. Nah, sekarang semuanya ini ya. Jadi kita pakai sifat selanjutnya. Sifat pembagian bilangan berpangkat. Ingat ini sifatnya. Kalau ada bilangan A berpangkat M dibagi dengan A berpangkat M, berarti A berpangkat M dikurang N. Pangkatnya kita dikurang. Kalau dia pembagian. Jadi langsung saja 5 pangkat 4 ini dikurang N, berarti di sini dikurang, karena di sini minus 2 berarti jadi minus 2. Sebenarnya tidak perlu di sini minus. Kalau di sini minus berarti kalau dijadikan nanti dikurang pangkat jadi positif ya. Jadi tambah nanti. Nanti kita perhatikan. Sekarang A pangkat 12
sini 8, berarti kita kurang 8. Selanjutnya B pangkat minus 8. Dikurang 10 ya. Oke. Lanjut. 5. 4 dikurang minus 2 berarti 6. Nah sekarang untuk menyelesaikan, karena di sini pilihan opsinya, di sini ada beberapa opsinya, berarti kita cek 5 pangkat 6. Kita cek di sini yang mana memenuhi 5 pangkat 6. Oh, nah ternyata ini yang salah, berarti kita coret. 4, 4, 4. Kita cari, kalau begitu kita cari langsung D. B pangkat minus 8. Di sini dikurang 10 berarti B pangkat minus 18. Ingat, minus 8 dikurang 10 sama dengan minus 18. Oke. Jadi jawaban yang memenuhi untuk ini, soal ini adalah bagian A. Nah, kita kalau tidak percaya kita teruskan dulu bagian A-nya. 12, A berpangkat 12 dikurang 8 berarti A pangkat 4. Jadi jawabannya adalah A. Cukup mudah kan? Ya. Itu. Sekarang kita lanjut di soal nomor 2. Nah, sekarang kita lanjut di soal nomor kedua. Nah, ini soalnya. Jika diketahui X-nya sama dengan 1/3, Y-nya 1/5, dan Z-nya sama dengan 5, maka nilai dari yang membedakan soal sebelumnya nomor 1 itu tidak diketahui nilainya. Nah, sekarang nomor 2 kita diberikan nilai di sini X-nya. Nah, sekarang untuk mengerjakan soal-soal ini ada tambahan sifat yang kalian perlu pahami. Ini perlu tahu ini ya. A berpangkat minus 1 artinya dia bilangan berpangkat negatif ya. Untuk mengubahnya menjadi pangkat positif maka menjadi 1/A. Jadi ingat, A pangkat minus 1 sama dengan 1/A. Jadi kalau misalnya dapat nanti 2 pangkat minus 1, maka berubah jawabannya sama dengan 1 per berapa? Nah, benar, 1/2. Jadi kalau dapat 2 pangkat minus 1 berarti jawabannya nanti 1/2. Ini mengubahnya dari pangkat negatif menjadi pangkat positif. Cuma dia dalam bentuk bilangan pecahan. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan. Untuk menyelesaikan soal ini, kita terlebih dahulu selesaikan soal ini. Nah, sama yang tadi. Sifat pembagian. Nah, kita selesaikan. X pangkat minus 4 di sini minus 3 berarti X pangkat minus 4 pakai sifat yang tadi. Nah, sifat pembagian dikurang. Karena di sini kurang maka di sini jadi tambah. Oke? Lanjut. Y, lihat Y-nya. Y-nya di sini pangkat 1. Di sini pangkat 2. Dia positif. Berarti kalau di sini menjadi negatif atau dikurang 2. Nah, sekarang Z-nya. Z-nya di sini minus 2. Di sini minus 4. Jadi di sini berubah nanti jadi positif 4. Nah, sekarang kita hitung. Berarti X pangkat minus 4 ditambah 3 berarti minus 1. Y berpangkat 1 dikurang 2 berarti Y pangkat minus 1. Di sini Z pangkat minus 2 ditambah 4 berarti Z pangkat 2. Nah, sekarang kita ubah. Ingat, kita gunakan sifat ini. Katanya kalau dia 1/3, berarti kita bisa ubah menjadi 3 pangkat minus 1. Ini nilai X ya. Ini nilai Y berarti kita ubah menjadi 5 pangkat minus 1. Nah, Z tidak berubah ya. Tidak berubah. Oh, sorry. Z-nya di sini bukan 5. Z-nya adalah 2 ya. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Katanya X adalah 3 pangkat minus 1. Kita ganti atau substitusi nilai X. Berarti 3 pangkat minus 1. Jangan lupa dia berpangkat minus 1. Oke. Sekarang Y. Nilainya Y adalah 5 pangkat minus 1. Kita ganti juga. 5 pangkat minus 1. Kemudian berpangkat minus 1. Z nilainya adalah 2. Ganti Z menjadi 2 pangkat 2.
Oke, kita selesaikan. 3 berpangkat minus 1 berpangkat minus 1. Ingat Pak, kalau soal ini berarti kita gunakan sifat yang ke sini. Yang pertama, bilangan berpangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya kita kali ya. Berarti minus 1 berpangkat minus 1, berarti 3 pangkat 1. 3 pangkat 1, ingat tidak perlu kita tulis. Dikali. Sama. 5. Minus 1 kali minus 1 kan? 1. Nah sekarang 2 pangkat 2, 4. Jadi jawabannya adalah 3 kali 15. 3 kali 5, 15. Baru dikali 4 berarti dapat 60. Jadi jawabannya murni adalah ini opsi B. Oke, cukup mudah kan? Ya. Nah, untuk selanjutnya adik-adik boleh belajar sendiri tentang eksponen bilangan berpangkat ini. Masih banyak contoh-contoh. Ini hanya salah satu sebagian kecil contoh-contoh yang saya berikan. Dan saya harap adik-adik bisa paham dengan soal ini. Kalaupun kalian belum paham tentang apa yang saya jelaskan, kalian boleh komentar ya. Oke.